hanya umur, usia, semuanya harta. Setelah dikumpul kurang lebih 600.000 hadis, maka disaring itu hadis. Dalam Sahih Bukhari kita kenal kurang lebih 100.000 hadis yang disaring menjadi hadis sahih. Itu bukan hanya matan isi hadis, semua rawi-rawi daripada hadis ini ditelusuri kebenarannya sampai mendapatkan hadis sahih. Ini luar biasa. Meninggalkan keluarga, meninggalkan kamu. Nah, hari ini kita tinggal membaca, tinggal mendengar. Maka kalau yang begini juga kita sudah tidak mampu, apalah yang terjadi. Jadi kata Rasul dalam hadis-hadis sahih, "Tuba beruntung aliman, orang yang berilmu. Beruntung orang muta'alliman, yang belajar ilmu. Beruntung orang yang mustami'an, yang mendengarkan, senantiasa mau mendengar ilmu. Atau minimal muhibban, orang yang mencintai ilmu. Tetapi celaka di luar daripada itu. Sudah tidak alim, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak cinta dengan ilmu agama. Ini betul-betul celaka. Yang minimal kita mustami'an, muhibban, mendengar mau, kemudian minimal kita cinta dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama insya Allah kita niat untuk amal, sempurnakan agama, sampaikan juga kepada saudara-saudara kita sekalian. Demikian saudaraku yang berbahagia, pada Jumat yang lalu kita sudah sampai di bab mengenai bab salatul jama'ah wal imamah. Sudah selesai kurang lebih 2 pertemuan ya. Kita selesaikan satu bab ini sampai di bab saf makmum, masalah imam. Kemudian pada sampai ke hadis yang ke-345. Pada malam hari ini kita akan sambung bacaan hadis kita, hadis yang 346 dalam bab salatil musafiri wal marid, dalam bab salat musafir dengan salatnya orang sakit, dengan permasalahan-permasalahannya, pingsan, operasi, bius dan sebagainya. Ya. Kemungkinan tidak selesai dengan waktu kita singkat, yang mudah-mudahan bisa selesai satu bab. Kemudian saudara yang berbahagia, sebagaimana biasa tetap saya sampaikan bahwa hadis-hadis yang kita baca semua hadis-hadis sahih. Jadi kita tidak baca hadis-hadis yang lemah, karena ini berkaitan dengan masalah hukum. Kemudian pertimbangan kita yaitu ahli sunnah 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Ini pertimbangan kita itu para tabi'in. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada masalah-masalah yang perlu kita bahas, silahkan dalam tengah-tengah majelis juga boleh kita bahas, atau nanti akhir majelis. Babus salatil musafiri wal marid. Jadi pembahasan tentang salat orang yang musafir, orang yang safar dalam perjalanan. Kemudian salatnya orang yang berhalangan uzur karena sakit. Jadi mudah-mudahan jangan dihafal hadisnya supaya kita enak nanti. Apalagi musafir ini banyak permasalahan, banyak timbangan-timbangan dari imam-imam mazhab tentang hal ini. Karena kalau ini tidak sesuai dengan aturan syar'i kita buat, maka juga tidak ada gunanya. Dalam ayat Al-Quran, bisa nanti kita lihat di An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru min salat. Jadi apabila kalian dalam
bepergian di bumi, di alam ini, maka dibolehkan bagi kalian untuk taksuru, untuk meringkas, bahasa yang biasa dalam bahasa fikih, untuk mengkasar, untuk mengurangi minas salati, dari jumlah rakaat salat. Jadi bukan mengurangi salat, mengurangi jumlah rakaat salat. Jadi kasar itu mengurangi jumlah rakaat, bukan mengurangi salat. Salat tidak bisa dikurangi. Itu ada di surat An-Nisa ayat 101. Hadis 346. Itu landasan tentang kasar musafir. Hadis 346 an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwal ma furidatis salatu rak'atain fa ukirat salatul syafar wa utimmat salatul hadar muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa pertama-tama salat fardu itu sebelum Nabi Isra Mi'raj, itu salat fardu pertama kali dua rakaat itu salat fardu sebelum ada perintah salat 5 waktu. Maka kemudian setelah adanya kesempurnaan salat, wa utimmat salatul qadar, ketika orang mukmin, kita dalam keadaan normal, kita mendapatkan salat 5 waktu, maka salat yang di 2 rakaat ini dijadikan salat safar, salat musafir. Jadi yang 2 rakaat yang sebelumnya jumlah rakaat sebelum turun 5 waktu, maka setelah turun salat 5 waktu dijadikan dia jadi salat musafir. Imam Bukhari menambahkan tsumma hajara fa furidat arba'ah wa ukirat salatu safar alal awal, karena ada salat ditambah 2 disempurnakan 4, ya misalnya zuhur, asar dengan isya. Kemudian yang 2 tadi, yang awal tadi dijadikan salat safar, kenal dengan salat safar, biasa kita kenal salat gaza kan, 2 rakaat selain isya, selain maghrib. Imam Ahmad menambahkan illal maghribi fa innahu witru nahar wa illa subha fa innaha tutawwalu fiha al-qira'at. Jadi Imam Ahmad mengatakan kecuali maghrib tetap berdiri rakaatnya 3, kemudian tidak ditambah 1 jadi 4, karena sesungguhnya dia di tengah-tengah ganjil. Kemudian subuh, yaitu subuh 2 rakaat. Jadi subuh yang tetap jumlahnya 2 rakaat, karena subuh itu dianjurkan bacaannya panjang. Jadi salat-salat lain yang paling panjang yang dianjurkan tentunya salat subuh. Hanya kalau sekarang kan terbalik. Dunia taqumus saat, tanda-tanda dunia kiamat, ya salah satunya salat subuhnya cepat. Kita mampu press dengan mengantuk ya. Nah, jadi keinginannya Nabi ya salat subuh itu memang agak panjang. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha, ada Nabi sallallahu kana yaksuru fis safar wa yutimmu wa yasumu wa yuftir. Rawahu Daruqutni. Adalah Rasulullah ada kalanya dalam perjalanan dia kasar, dia ringkas. Ada kalanya juga Nabi tidak mengkasar. Ada kalanya dalam perjalanan Nabi berpuasa. Ada kalanya juga Nabi menyempurnakan puasa. Jadi ini kasar, bukan jamak ya. Ini kasar, kurang. Jadi Rasulullah SAW nanti ada jumlah hari dengan ukuran-ukurannya. Jadi Rasulullah dalam perjalanan, walaupun kemungkinan ada perjalanan Nabi yang memang syarat musafir itu sudah masuk, syaratnya musafir sudah masuk, baik jaraknya, kemudian jumlah harinya itu sudah masuk. Tapi ada kalanya Nabi, kata Aisyah,
yang pernah juga menemani Nabi dalam perjalanan, ada kalanya Nabi juga tidak kasar. Begitu juga puasa. Puasa yang terbaik itu, hamba yang terbaik itu kata Rasul, ketika dalam musafir dia kasar, ketika dalam berpuasa dia berbuka, supaya tidak menyulitkan kita dalam perjalanan. Tetapi ada kalanya kata Aisyah, Rasulullah tetap juga berpuasa, tidak berbuka. Ada waktu-waktu tertentu Rasul juga tidak berbuka. Jadi ternyata isyarat yang disampaikan sama Nabi dalam bentuk fi'liyahnya Nabi, dalam bentuk perlakuannya Nabi, ternyata ada juga hikmahnya untuk air zam. Itu ada hikmah untuk air zam. Kemudian hadis berikutnya, An Ibn Umar radhiyallahu taala qala Rasulullah inna Allah taala yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu, rawahu Ahmad sahih. Jadi kata Rasulullah bahwa Allah mencintai, yang saya sampaikan tadi, Allah mencintai hamba yang menerima hadiah keringanan sedekah dari Allah berupa keringanan dalam bermusafir. Jadi Allah cinta hamba yang demikian. Kemudian sebagaimana kata Nabi, Allah membenci apabila hambanya terbaliknya, apabila hambanya melakukan maksiat. Jadi terbaliknya. Artinya apa? Kasar untuk musafir yang diberikan Allah sebagai rukhsah keringanan, itu adalah sedekah dari Allah. Allah suka kalau kita ambil itu barang. Kalau kasar itu kita pakai. Karena itu pemberian sedekah dari Allah. Maka sedekah yang dari mana lagi yang kita mau ambil karena selain hadiah yang Allah berikan kepada kita. Jadi bisa dipakai kasar dalam musafir. Meringkas maksudnya. Wa fi riwayati kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi kalau kita dalam musafir mengambil ini keringanan-keringanan yang Allah berikan, Allah senang seperti mana kita taat kepada perintahnya, kita melaksanakan amal soleh lain. Jadi bukan hanya salat kasarnya, tapi mengambil keringanan dari Allah, itu juga Allah senang. Itu kira-kira maknanya. Nah, kemudian kita masuk berikutnya sekalian dengan dari Imam Mazhab. Ini pegangannya Imam Mazhab, Imam Hanafi dulu. Tentang ukurannya, jaraknya. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masyirata salasati amyal aw farasiha shalla raka'ataini, sahih rawahu Muslim. Dari Anas bahwa Rasulullah apabila keluar dalam perjalanan musafir, yang disebut dengan musafir menurut Rasulullah, ini dasar yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, yaitu salah satu amyal atau farasiha, satu farsa. Farasiha ini jamak daripada farsa. Ukuran kita ya kalau dulu ukurannya farsa, kilometer kalau kita. Amyal ini jamak daripada mil. Amyal ini jamak daripada mil. Kalau mil masih ada yang pakai, seperti Malaysia batu. Dan di Arab masih pakai mil juga. Jadi amyal ini kurang lebih mil. Berapa jaraknya? Salah satu amyal. Kurang lebih 3 mil atau satu farsa. Jadi satu farsa itu sama dengan 3 mil. 1 mil berapa? 1 mil itu kurang lebih 1 kilo lebih. Ya kita bilanglah 2 kilo. 1 mil kita konversi ke kilometer, kurang lebih 1 mil 2 kilo. Walaupun ada pendapat ulama yang lain 1,7, ada 1,9, tapi kita bulatkan. Kita bulatkan supaya mudah kita hitung. Jadi 1 mil itu kurang lebih 2 kilo. Berarti
Nabi dalam perjalanan musafir 3 mil sama dengan 6 kilo itu sudah mengkasar salat menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Hadisnya sahih. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah 6 kilo perjalanan itu sudah mengkasar salat. Tapi jangan sampai di situ ya. Setelah dengar ini hadis, ada yang pergi ada urusannya di bawah ini hadis jadi repot nanti tidak selesai. Maksudnya bukan. Nah, itu biasanya ini susahnya ilmu hukum harus kita. Nah ini masih dasar-dasarnya kita sampaikan. Nanti kan ada kesimpulannya, timbangan-timbangan akhirnya. Jadi Imam Abu Hanifah 6 kilometer itu kasar. 6 kilometer kasar. Berarti kurang lebih kalau Pak Jubandan dari Petobo sudah kasar, sudah musafir. Kurang lebih sudah musafir. 6 kilo atau 1 farsa. Kemudian ini dijelaskan lagi sama Anas sallallahu wa kana Nabi sallallahu lil Madinati arba'an wa bizil Khulaifah raka'atain. Anas katakan saya lihat langsung kami pergi ke Zulhulaifah. Zulhulaifah ini nama kampung dulu. Kalau sekarang ini namanya Bir Ali. Kalau sekarang Bir Ali, mungkin ada yang pernah haji atau umrah, itu tempat mikatnya orang Madinah. Jadi kalau orang Madinah mau umrah mau haji, dia harus mikat di Masjid Bir Ali. Nanti pakai ikhram dari sini. Dan Bir Ali ini, Hulaifiyah ini batas tanah haramnya Madinah. Batas tanah haramnya Madinah. Apa itu tanah haramnya Madinah? Salah satu tempat yang tidak dimasuki nanti di akhir zaman Dajjal. Jadi selain Mekah, Madinah, tetapi bukan Madinah secara keseluruhan, bukan juga Mekah secara keseluruhan. Kalau Mekah batas tanah haramnya, jadi kita lari sedikit. Kalau Mekah batas tanah haram yang tidak dimasuki Dajjal, itu tempat mikatnya orang Mekah juga, yaitu di Masjid Aisyah, ya, di Masjid Aisyah tempat mulai pakai ihram untuk mikat haji dan umrah. Nah, itu batas tanah haram yang tidak dimasuki Dajjal. Sesudah itu sudah bukan tanah haram lagi. Sehingga sepakat yang lalu dalam bab salat sudah kita bahas. Manakala salat di tanah haram ini di masjid atau di luar masjid haram, pahalanya sama dengan salat di masjid haram. Jadi kalau di Mekah tanah haramnya salat sama dengan 100 ribu. Makanya jangan heran kalau kita umrah atau haji, orang-orang Mekah asli dia tidak kanati Ka'bah. Dia kasih kita orang-orang pendatang ke Masjid Haram. Mereka salat di depan-depan toko saja. Kadang mereka salat depan rumahnya, mereka taruh karpet. Kenapa? Karena jumlah pahalanya itu sama di luar Masjid Haram dengan di dalam Masjid Haram. Kalau masih di tanah haram, pahalanya 100 ribu. Batasnya di mana? Batasnya di Masjid Aisyah, tempat kita nikah untuk orang Mekah. Kita kembali ke kasar. Demikian juga. Jadi Anas katakan, saya dengan Nabi ke Bir Ali. Bir Ali itu jaraknya kurang lebih kalau tidak salah 6 kilo saja dari Madinah. Jadi kalau kita yang umrah atau haji, start dari hotelnya dari Masjid Madinah, dibawa bus ke Bir Ali. Dari Bir Ali itu nanti kan pakaian dibuka. Jadi pakaian ikhram, semua pakaian dibuka, di sana mandi, kemudian di sana salat 2 rakaat untuk ikhram, untuk umrah atau haji. Nah, ini jaraknya kurang lebih 6 kilo dari Madinah. Jadi Anas katakan ketika di Hulaifah di Bir Ali, kami sudah salat kasar 2 rakaat. Maksudnya rakaat kami sudah dikurangi, sudah salat musafir. Dengan jarak 6 kilo, ini pun yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Nah, walaupun nanti ini ada masukan dari Imam Syafi'i, hadis-hadis ya, sebagai murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi maksudnya kenapa Nabi sudah, kata Imam Syafi'i, sudah salat 2 rakaat di Bir Ali, ya memang Nabi sudah mau lihat ke Mekah. Saya jadi musafirnya sudah berjalan, itu kata Imam Syafi'i. Jadi muridnya yang terjemahkan. Jadi memang sudah salat ketika radius 6 kilo. Karena apa? Karena umpamanya sekarang kita mau lihat ke Toli-Toli.
Sementara kita jalan baru sampai di Wani atau baru sampai di Mamboro 6 kilo dari sini. Otomatis waktu salat kita langsung kasar dengan jamak. Nah, beginilah penjelasan Imam Syafi'i. Bisa kita paham kira-kira? Mudah kita dipahami saja, tidak usah dihafal hadis, paham. Oh, begini. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu Hadatsana ma'a Rasulullah sallallahu saya juga keluar musafir bersama Nabi minal Madinati ila Makkah. Fakana yusalli rak'ataini hatta raja'na ila al-Madinah. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Ini bisa kita terima. Dari Anas, saya dari Madinah ke Mekah bersama Nabi. Nabi salat kasar terus sampai raja'na ila al-Madinah, sampai kami balik ke Madinah. Nabi tetap kasar terus 2 rakaat. Kalau jarak Madinah Mekah aman, tidak diperselisihkan. Ya. Jadi kalau kita naik bus sekarang Madinah Mekah kurang lebih 6 jam. Kalau cepat ya 4 jam, 5 jam. Paling lama 7 jam. Jadi kurang lebih jaraknya sudah memenuhi standar. Jadi sudah ratusan kilo. Madinah Mekah kurang lebih 450 kilo. Madinah Mekah kurang lebih 450 kilo. Hadis berikutnya yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dia sepakat dalam hal jarak. Jadi tidak ada perbedaan. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik sepakat dalam hal jarak, kecuali Imam Abu Hanifah dia 6 kilo, 3 mil. Sudah itu musafir. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yaksurani wa yuftirani fi 4 burud wa hiya 16 farsyahan. Jadi di hadis riwayat Bukhari sahih. Jadi ini dasarnya Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Ahmad. Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas meriwayatkan hadis kebiasaan kami dengan Nabi mengkasar itu salat apabila dan berbuka, mengkasar dan berbuka puasa apabila jaraknya 4 burud atau 16 fars. Kalau kita konversi sama dengan 80 km. Kalau dikonversi ya, 80 km sama dengan kurang lebih 48 mil. Jadi 48 dikali 2 berarti 80 ya sekian ya, 90 sekian ya. Jadi di ulama Syafi'i, Imam Malik dia berbeda di situnya saja. Imam Syafi'i 80 kilo, Imam Malik kurang lebih 83 kilo, Imam Ahmad kurang lebih 90 kilo. Jadi berbeda di situ. Bahkan ada imam lain 120 kilo, berkisar di situ. Tetapi lari dalilnya sama, pegangan dalilnya sebagaimana Imam Syafi'i. Jadi yaitu 48 mil, sedangkan Imam Abu Hanifah hanya 3 mil saja. 3 mil saja. Kemudian alasan yang lain, la tusafiril mar'atu salasata ayyam. Dari sabit bahwa Nabi SAW jadi berikutnya ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini sudah jumlah harinya ya. Akaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yawman yaksuru wa fi lafaz di Makkah 19 yawman rawahu Bukhari wa fi riwayat li Abi Dawud 17 wa fi ukhra 15 wa lahu an Imran bin Husain radhiyallahu anhu 18.
dari Ibnu Abbas mengenai jumlah hari adalah Rasulullah SAW menetapkan 19 hari untuk asar salat. Menetapkan 19 hari untuk asar salat. Dalam lafaz yang lain, di Makkah Nabi ketika Nabi datang ke Mekah kurang lebih Nabi di Mekah 19 hari lamanya, dan Nabi mengerjakan salat 2 rakaat untuk zuhur, asar dan isya, mengkasar salat. Kemudian Abu Daud sama asyara. Abu Daud beratkan 17 hari. Jadi berbeda sini, 17 hari. Kemudian di riwayat yang lain Hamsa asyara, 15 hari. Ya, 15 hari. Ini pendapat pegangan yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Jadi 15 hari boleh, 17 hari, 19 hari, 20 hari. Ini dipakai pendapat dari Imam Abu Hanifah. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain selain dari 4 mazhab ini, seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah beliau musafir sampai ke daerah Azerbaijan ini, daerah Rusia ya. Pernah sampai ke Rusia. Ibnu Umar sampai ke Rusia pernah kurang lebih 6 bulan dia mengkasar salat. Kurang lebih 6 bulan dia mengkasar salat. Jadi kayak juga sampai Abu Waqqas. Saat Abu Waqqas, sahabat saat ini pernah dia mengkasar salat kurang lebih 2 bulan. Berada di Naisibur. Kurang lebih 2 bulan dia mengkasar salat. Ibnu Mas'ud di kalangan sahabat merangkum pendapat 2 sahabat ini. Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan 1 tahun kita bermusafir boleh mengkasar salat, yang penting ada syaratnya. Jadi Ibnu Mas'ud yang kasih syarat. Syaratnya apa? Tidak ada niat kita untuk menjadi mukim. Niat untuk menyelesaikan segala urusan. Apabila urusan selesai, maka kita balik. Jadi tidak ada niat untuk mukim. Walaupun 1 tahun. Itu semua kurang lebih pendapat dari sahabat tadi. Kalau Imam Abu Hanifah batas 20 hari dengan dasar dalil-dalil tadi. Kemudian Imam Syafi'i dengan yang lain di hadis Bukhari, la tusafiril mar'atu salasata ayyam illa ma'azil mahrim. Tidak dibolehkan seorang wanita berjalan tanpa mahramnya selama 3 hari 3 malam, kecuali dengan muhrimnya. Tidak dibolehkan wanita berjalan musafir selama 3 hari 3 malam kecuali dengan mahramnya, ya, dengan mahramnya. Inilah diambil dasar oleh Imam Syafi'i. Batasnya gasar musafir hanya 3 hari 3 malam. Batasnya hanya 3 hari 3 malam. Demikian juga pegangan Imam Syafi'i dengan Imam Malik yang lain di hadis yang lalu Qauf, ya kan? Bahwa untuk menyapu sepatu, menyapu sepatu kulit, menyapu serban, menyapu kudung dalam perjalanan selama 3 hari batasnya untuk menyapu. Jadi tidak perlu dibuka ketika wudhu. Serban batasnya 3 hari. Kemudian untuk mungkin 1 hari 1 malam. Inilah yang menjadi landasan Imam Syafi'i bahwa musafir itu untuk mengkasar salat hanya 3 hari 3 malam, 72 jam, tidak lebih. Tidak lebih. Karena menurut Imam Syafi'i setelah 3 hari 3 malam maka dia menjadi mukim. Menjadi mukim. Kecuali kata Imam Syafi'i bisa sampai 18 hari sampai 20 hari, dengan catatan Imam Syafi'i tetap bisa rujuk sama Imam Abu Hanifah dengan catatan dia tidak niat untuk mukim. Jadi Imam Syafi'i lebih lari ke niatnya. Jadi kalau memang kita mengurus urusan hanya 3 hari, yakin selesai, batas itu balik. Begitu. Tetapi tetap ada kelonggaran yang disampaikan Imam Syafi'i. Apabila memang dari jangka waktu 3 hari kita punya kesibukan, urusan belum selesai, maka kata Imam Syafi'i
boleh. Kalau memang urusan belum selesai, lebih daripada 3 hari boleh kita laksanakan. Yang kedua, Imam Syafi'i sampaikan juga boleh kita berpindah tempat. Jadi di kalangan Syafi'iyah, di kitab-kitab fikih Imam Syafi'i juga boleh kita berpindah tempat. Jadi kalau sudah 3 hari mungkin kita di posisi Talise, berarti kita pindah lagi ke Besusu. Jadi di kalangan Syafi'i ada membolehkan begitu. Tapi yang jelas kata Imam Syafi'i batas 3 hari. Tetapi apabila memang urusan tidak selesai, maka boleh sampai 18 hari. Boleh sampai 18 hari. Tunggakannya sah. Kemudian berikutnya saudaraku yang berbahagia, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah." Kemudian Anas radhiyallahu anhu, ini dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, akama bi Tabuk isrina yauman yaksurus salat. Jadi Nabi juga pernah ke Tabuk 20 hari kasar salat. Pernah ke Tabuk 20 hari. Kemudian Anas kana Rasulullah idza tahala fi safaratin qabla an taziga samsu akhara zuhura ila waqtil ashr summa nadala fajama'a bainahuma fa in zagat as-samsu qabla an yartahila shalla zuhra summa rakiba muttafaqun alaih wa fi riwayat Hakim arba'in wa fi riwayat Hakim shalla zuhra wal asr summa rakiba wa li Abi Nuaim Muslim kana idza kana fi safarin fazalat as-samsu shalla zuhra wal asra jami'an summa tahala. Jadi begini, Nabi kata Anas, apabila Nabi dan start dalam perjalanan, matahari belum tergelincir, kasih bahasa yang mudah, matahari belum tergelincir, belum masuk waktu zuhur. Jadi Nabi start kira-kira jam 11. Maka Nabi start perjalanan jam 11, ketika masuk zuhur Nabi tidak singgah. Jadi Nabi tidak singgah. Nabi lanjut terus perjalanan, nanti asar baru Nabi jamak kasar takhir. Itu kebiasaan Nabi berjalan. Kemudian apabila Nabi start berjalan, matahari sudah tergelincir, sudah masuk waktu zuhur, maka Nabi tunggu salat zuhur. Jadi Nabi takdim. Jadi Nabi jamak takdim. Zuhur asarnya digabung, baru Nabi start perjalanan. Begitulah model kalau Nabi dalam perjalanan. Jadi kalau Nabi berangkat jam 11, Nabi jalan dari sini, kita mau ke Pasangkayu, berangkat jam 11. Tiba-tiba sampai di Donggala azan zuhur. Jadi Nabi tidak stop, lanjut. Nanti masuk asar, baru Nabi ambil takhir zuhur dengan asar. Begitu juga kalau Nabi start, mungkin start dari Palu kita sudah matahari tergelincir jam 12 lewat. Jadi Nabi tanggung untuk berangkat. Nabi salat zuhur dulu, langsung ambil jamak dengan asar, baru Nabi start. Begitu modelnya. Begitu juga maghribnya sama. Jadi kalau Nabi start perjalanan jam 5 sore, Nabi nanti ambil takhir waktu isya. Nabi lanjut saja perjalanan, nanti waktu isya Nabi ambil maghribnya. Tapi kalau Nabi jalan masih sudah terbenam matahari, sudah waktu maghrib, Nabi langsung jamak dengan isya, baru start. Bisa kita panggil kan? Mudah saja caranya. Jadi rumus-rumus boleh dipakai sekaligus mengamalkan caranya Nabi. An-Nuwas radhiyallahu anhu qala kharajna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi quswatit Tabuk fa kana yusalli zuhra wal asr jami'an wal maghrib wal isya jami'an, rawahu Muslim. Jadi Nabi ini sudah masuk jamak juga ya, bukan hanya kasar. Jadi dalam perjalanan Nabi biasanya maghrib isya di jamak, kemudian apalagi zuhur asar
Dijamak. Jadi subuh berdiri sendiri. Jadi jangan dijamak subuh dengan zuhur. Jangan dijamak subuh dengan zuhur. Jadi subuh berdiri sendiri. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah la taqsuru salata fi akalla min arba'ati burud min Makkah ila Usfan. Nah, ini pegangannya Imam Syafi'i tadi yang tadi. Kata Rasulullah bersabda, jangan kalian mengkasar salat kalau belum sampai 4 burud, belum sampai 80 kilo, yaitu jarak Mina Makkah ila Usfan. Jadi Nabi kasih isyarat jarak antara Makkah dengan Usfan. Jadi jarak antara Makkah dengan Usfan itu kurang lebih 80 km. Itu standar yang dipakai Imam Syafi'i, oke? Nanti ada. An Jabir radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah khairu ummatil ladina idza asa'u wastaghfaru. Sebaik-baik umatku apabila dia buat dosa dia beristighfar, tobat. Wa idza safaru wa aksaru wa aftaru. Apabila safar dia mengkasar salat dan berbuka puasa. Jadi sebaik-baik umatku kata Nabi, dia buat dosa, dia tobat, dia bersafar, dia salat kasar, dia berbuka. Ya. Nah, kemudian hadis berikutnya ada. Jadi kata Rasulullah SAW, perjalanan itu adalah setengah azab. Apa azabnya? Perjalanan setengah azab, azabnya dalam perjalanan. Kemudian ta'am, azab susah makan, azab susah tidur. Jadi perjalanannya susah makan, susah tidur. Ini disebut dengan azab dalam perjalanan. Maka sepakat ulama. Disinilah kesepakatannya ulama mazhab. Jadi yang disebut dengan musafir itu susah perjalanannya, jalannya, susah makannya, susah tidurnya, oke? Susah duduknya, pokoknya itu susah. Jadi ini yang dijumhurkan ulama. Jadi biar berapa mil dia bisa ketemu, bisa paham, bisa ketemu. Jadi saya kasih ketemu cepat. Tidak usah kita terlalu banyak dalilnya, intinya kita ambil. Saya ketemukan cepat. Jadi biar berapa mil, biar berapa hari, intinya itu. Jadi tinggal tanya sama kita punya diri masing-masing. Tanya sama kita punya diri masing-masing. Ada punya perjalanan ini yang terasa susah dalam perjalanan, pusing, goyang jalan, rusak jalan, kendaraan tidak bagus. Yang kedua, apakah efeknya perjalanan ini makan susah? Biar makan yang lezat tidak selera. Kemudian apa efeknya perjalanan ini susah tidur? Oke? Kalau ini memenuhi syarat, maka jumhur ulama semua kaidah-kaidah yang dipakai Imam Mazhab tadi dengan hadis Rasul bisa dipakai. Bisa kita paham gitu. Bisa? Bisa untuk jadi safar. Bisa jadi safar. Jadi kalau Pantai Timur setahu saya tahun 80-an Pantai Timur itu Toboli tidak sampai 80 kilo. Toboli kurang lebih berapa kilo? 40-an. Kalau tahun 80-an ke Toboli itu butuh waktu 2 hari. Ya, mungkin kalau siapa yang kelahiran 70-an pasti ingat 60-an. Dia butuh waktu kurang lebih 2 hari. Mobilnya mobil segi 4 itu, bukan segi 4. Butuh 2 hari perjalanan baru bisa tembus ke Bogor. Secara jarak, kalau kita ambil Imam Syafi'i 80 kilo dia belum masuk musafir. Saya kita bahas. Jadi saya bukan kita punya pemikiran ya. Jadi secara jarak dia belum 80 kilo. Tetapi secara perjalanan
yang Nabi mengatakan perjalanan itu adalah azab, penderitaan, perjalanannya, istirahatnya, makannya, apa semua, fisik, masuk tidak? Masuk. Masuk. Apalagi dulu sebelum kijang segi empat, yang mesin kijang PK itu, kalau tidak salah. Sebelumnya kan gerobak. Gerobak. Saya pernah sekali pakai gerobak, tapi hanya sampai di atas apa? Karumba. Ya, karumba situ, batas itu baru jalan sedikit. Dulu pernah gerobak. Jadi secara jarak tidak sampai 80 kilo, kalau dikonversi kilometer hari ini tidak sampai. Tidak sampai 80 kilometer. Tetapi lamanya di jalan dengan kesusahannya, jelas kalau sudah susah pasti susah dapat air kalau dulu. Maka mengharuskan kita untuk kasar, mengharuskan kita untuk jamak. Jadi maksudnya inilah maksudnya para ulama, jumhurnya ulama, semua hadis-hadis yang dipegang oleh para ulama, Imam Abu Hanifah, karena dia terpikir juga. Dia ambil hadis ini juga hebatnya Rasul. Dia pikir kita umat air zaman nantinya. Jadi Imam Abu Hanifah ambil standar 3 mil. Karena kalau di tahun 80-an, di tahun 70-an, bahkan mungkin 60-an, saya belum lahir, mungkin 60-an, bisa jadi 2 mil sudah musafir. Ya, 2 mil sudah musafir. Ini kan kita belum bahas masalah menjamak, mengkasar di waktu perang, kita belum bahas. Di waktu ada binatang buas, di waktu ada huru hara perkelahian antara kampung, ini kan kita belum bahas. Masih perjalanan. Jadi kalau 60-an, mungkin kalau ada yang hidup tahun 60-an, saya yakin 3 mil ini masih jauh. Mungkin 2 mil sudah mengerikan. Ya karena kalau ukuran 2 mil, ukuran 6 kilo, kalau belum mungkin lagi, itu perjalanannya luar biasa. 2 kilo. Bisa lambat juga. Mudah-mudahan kita bisa pahami. Jadi jangan sampai kita salahkan Imam Abu Hanifah, kenapa pakai dasar ini? Jadi bisa kita ingat, kita lihat lagi kita zaman-zaman 80-an. Bisa lihat? Nah, sekarang saya ambil 80 kilo kalau hari ini kurang lebih Lebasada, ya, atau perbatasan Suramana, kurang lebih 80 kilo. Bagaimana hari ini kita bisa? Ambil standar kendaraan umum yang banyak dipakai masyarakat, Avanza. Ya, Avanza, jangan ambil Alfa. Kita ambil Avanza. Jadi sekarang kalau kita ke Suramana pakai Avanza, bagaimana Anda punya perasaan? Terganggu jalan, terganggu makan, pusing kepala, tinggal dikira. Maka sahabat Aisyah bercerita, kadang Nabi dalam musafir biasa tidak kasar, biasa juga tidak berbuka puasa, bisa kita paham. Jadi jangan kita kasih kontra ini hadis ya. Jadi ini kemudahan untuk kita. Kemudahan untuk kita. Jadi kalau sekarang kan Suramana kurang lebih 80 kilo. Jadi kalau kita pakai Alfa tidak usah dibahas. Nah sekarang kalau kita ke Jakarta, ke Makassar kurang lebih sekarang Makassar 1000 kilo lebih sekian. Saya tidak tahu kalau ukuran kilo udara kan lebih pendek lagi. Nah, kalau sekarang kita ke Makassar dengan jarak 1000 kilo, itu sudah berapa kali lipatnya syarat kilometernya ya. Kita naik Garuda atau yang standar masyarakat pakai apa, Lion Air. Kita naik ke Makassar kurang lebih 1 jam. Apa Anda naik pesawat? Kita terasa buta, terasa susah duduk, terasa setengah mati dalam perjalanan, susah tidur. Malah bisa-bisa mulai dari naik pesawat itu sudah tertidur, nanti sadar turun di bandara kan begitu. Jadi bisa tafsirkan sendiri. Jadi kalau bertepatan bulan Ramadan, maksudnya begitu. Saya walaupun boleh, walaupun boleh, tapi saya ini juga yang Nabi biasa buat. Biasa Nabi musafir kan tidak berbuka puasa. Karena apa? Karena Nabi rasa perjalanan ini memenuhi syarat, tapi tidak menyusahkan. Tapi jangan pakai prinsip tidak menyusahkan terus, tidak boleh juga. Karena ini ada hadiah dari Allah sekali-kali.
Jadi kalau kebetulan memang perjalanannya tidak menyusahkan, ini bulan Ramadan, Anda mudik, penyakitnya orang mudik, mau Idul Fitri, puasa sudah 29 hari, puasa terakhir 30 hari, mudik. Kalau naik pesawat, ya sebenarnya secara musafir ya musafir, jaraknya sudah melebihi. Tapi sudah puasa 29 hari, hanya gara-gara mudik 1 hari naik pesawat, halangannya tidak terlalu repot, buka puasa. Kan saya, ya, saya tidak tahu kalau lewat darat, ya, tidak tahu kalau lewat darat. Jadi ada perjalanan yang memang memenuhi syarat, harinya memenuhi syarat, kemudian kilometernya memenuhi syarat jaraknya, tetapi dalam perjalanan tidak memenuhi syarat, karena dalam perjalanan nikmat. Jadi kalau dari sini ke 80 kilo Suramana, biasanya pakai AC. Kursinya di setel, bawa bantal lagi dari rumah. Ya, begitu. Di pinggir jalan banyak masjid, banyak air, banyak warung. Bawa bekal lagi dari rumah. Ada aqua mineral juga dalam mobil. Kira-kira. Hanya jelek bilang bawa tukar dulu di dalam. Payungnya juga ada kalau hujan, lengkap. Kalau kena matahari, tak kena matahari, hujan tidak basah. Nah, kira-kira tafsirnya. Jadi sekali-kali boleh juga dipakai. Nabi biasa tidak berbuka dan tidak kasar. Sekali-kali bisa dipakai. Jadi artinya inilah kemudahan agama. Jadi semua bisa kita pakai. Jadi jangan berpegang dengan satu. Sama aja semua. Jadi kita punya pelor banyak. Jadi buat apa bawa pelor besar kalau pelor kecil boleh? Karena begitu banyak jadi senjata. Mudah-mudahan bisa kita paham. Jadi berbeda dalam jarak dengan haji, tapi jumhur ulama sepakat dalam hal kenikmatan perjalanan atau kesusahan perjalanan. Sepakatnya di sini. Sepakatnya di sini. Jadi kalau kita ambil Abu Hanifah maksudnya dengan hadis Anas, dengan jarak 6 kilo kita musafir, sekarang 6 kilo kemana? Ke Paluki. Maka terlalu zalim kita kalau terus, terlalu zalim. Karena kesusahannya di mana? Ya kalau 3 mil, Abu Hanifah 3 mil belum ada avanza. Saya utama, Imam Abu Hanifah mengatakan 3 mil itu belum ada avanza, belum ada motor. Yang ada onta, himar, kuda, dan sejenis itu. Ya. Jadi kalau 3 mil mas ya memang wajar. Dulu mas, kalau Madinah ke Mekah itu naik kuda naik onta kan butuh waktu 1 bulan setengah. Ya kan? 1 bulan setengah. Sekarang Madinah ke Mekah itu kurang lebih 6-7 jam. Bagaimana praktisnya hari ini? Nah, jadi kira-kira begitu kan. Jadi sehingga ada sahabat-sahabat berjalan dengan Nabi, Nabi bervariasi. Ada 15 hari Nabi masih musafir, ada 17 hari Nabi masih musafir, ada 18 hari Nabi masih musafir, ada 20 hari Nabi masih salat kasar. Kenapa? Karena medan perjalanannya yang berat. Nah, medan perjalanannya yang berat. Karena kalau medannya berat, kita mau sombong, tidak mau ambil jamak, tidak mau ambil kasar, menyusahkan diri kita sendiri. Menyusahkan diri sendiri. Apalagi kalau sudah susah air, walaupun ada tayamum ya, tapi menyusahkan diri kita sendiri. Jadi kalau memang memungkinkan diambil jamak, diambil kasar. Ya. Nah kemudian untuk jamak, untuk kasar, lihat ini jumhur Imam Mazhab. Bapak dari sini ke Makassar. Kan ada syarat-syarat perjalanan, tidak usah kita bahas. Tidak mungkin kita punya perjalanan maksiat. Jadi jelas kan? Jadi bapak dari sini ke Makassar, urusannya kurang lebih 5 hari di sana. Tapi di Makassar tidak kemana-mana, Pak. Kita hanya urusan di kota. Kan ada juga yang ke Makassar, besoknya dia ke Goa. Ini saya ambil contoh yang mudah. Besoknya dia ke Takalar, ya kan? Besoknya dia ke Sinjai lagi. Ya. Tapi ada yang datang ke Makassar memang hanya di kota Makassar. Maka jumhur ulama kalau begini keadaannya, kita jangan kasar, tapi jamak saja. Sabar. Begini keadaannya Nabi kalau masuk di satu tempat kata sahabat,
apabila Nabi tidak kemana-mana, maka Nabi putuskan kasarnya. Nabi hanya ambil jamak. Jadi tidak usah diputuskan kasarnya, tidak usah dilanjut kasarnya, karena memang tidak mendesak. Jadi yang kita ambil jamaknya saja. Jadi tetap dijamak surah 4 rakaat, asar 4 rakaat, jadi 8. Kalau kita kasarkan hanya 4, tapi kalau hanya dijamak 8. Tapi kalau di Makassar, kita musafir ke Makassar, besoknya kita ke Goa, besoknya kita mau ke Sidra, besoknya kita harus ke Parepare, maka jamak kasarnya tetap dipakai. Saya kita paham kira. Walaupun tetap sah kita ambil kasar. Jadi jangan juga nanti ada orang kita musafir dengan teman ke Makassar, setelah itu kita hanya di Makassar. Ada pertemuan di sana, atau di sana ada muktamar, ya begitu, atau ada perjalanan dinas di sana, kita hanya di Makassar saja. Jadi ada teman yang langsung kasar dengan Jawa, dengan ente sama, batal ente, dan juga batal tidak, karena dia masih musafir. Tapi alangkah bagusnya kalau memang tidak sibuk, kalau memang suasananya santai, dia tidak usah di kasar, di Jawa saja. Tapi kalau memang sibuk, walaupun di Makassar, tapi Anda yang panitianya, Anda yang sibuk apa ya? Artinya Nabi biasanya demikian. Walaupun boleh kita jamak kasar. Bisa kita paham ya? Nah, kemudian ini sering kita lupa. Sudah jamak, sudah kasar, apakah ada salat sunat sesudah? Ada salat sunat? Jadi besok kita baca-baca hadisnya yang simpel yang langsung supaya satu pertemuan. Ada salat sunat Pak? Tidak ada. Kalau ada salat sunat, buat apa ada kasar? Ini kadang ada yang kadang. Ini pentingnya kita berilmu. Oh tidak, saya mau salat sunat karena saya pakai hadis sahih. Kalau 12 rakaat salat rawatib dapat surga, dapat istana, ya kan? Pakai 12 atau paket 10 atau paket 14 dia kejar. Pas ditanya bos, kalau sudah kasar jangan salat sunat lagi. Oh tidak, saya pakai hadis sahih dari Abu Hurairah, siapa yang salat rawatib 12 rakaat dapat istana di surga. Kalau begitu jangan pakai hadis safar, mungkin saja. Oke? Kalau mau salat sunat jangan jadi musafir, jangan pakai kasar. Tujuannya kasar dengan jamak untuk mempraktis. Ya kan begitu? Kalau Anda dapat salat rawatib ba'da dengan gabliyah, ya sama dengan umum. Tidak usah dikasar, tidak usah dijamak. Karena dalam musafir tidak ada salat rawatib dalam musafir. Jadi sering-sering orang, oh tiba-tiba ada tanya, Bapak salat apa? Jadi kalau umpamanya diambil maghrib isya, tiba-tiba salat sama-sama musafir. Habis salat isya dia salat lagi, tapi tanya, harus kita tanya. Bapak salat apa? Oh, tidak, saya salat witir. Kalau salat witir boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau salat witir bisa, tidak apa-apa. Tapi kalau salat tarawih tidak ada salat tarawih. Jadi jangan pakai hadis mungkin kalau dalam keadaan musafir. Jangan pakai hadis musafir kalau dalam keadaan mungkin. Saya kita panggil. Salat sakit. Ada silakan. Kalau ada, barakallah. Kan jarak tempuhnya kalau menunjukkan 80 kilo seumpama kita berangkat ke satu daerah, kita punya tujuan dan akan kembali lagi ke kampung kita. Jaraknya ke sana hanya 40 kilo misalnya. Apakah 80 kilonya ini jarak kita sampai tujuan atau pulang pergi? Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga ada perjalanan. Kalau dari syarat susahnya makan tidak, perjalanan juga tidak susah, cuma karena kesibukan. Jadi keadaannya itu yang membuat mungkin sulit untuk tidak mengkosong karena banyak sekali perusahaan. Apakah dia masuk dalam kategori
asap yang dijelaskan tadi itu supaya itu. Tapi kalau makan minum tidak susah dan lain-lain. Cuma dia terlalu banyak pekerjaan di sini. Itulah azab kesibukan. Jadi empat yang disebut azab dalam perjalanan. Satu, jalannya, kedua, makannya, tidurnya, urusan. Empat urusan. Jadi empat itu masuk dalam kategori azab dalam perjalanan. Jadi tinggal ukur. Nah, kemudian untuk jarak pulang, ini tadi pulang ya. Nah, jadi ayat ini saya tidak bacakan di sini. Jadi ini sahabat. Jadi saya melihat kota Madinah di depan. Kami pulang dalam perjalanan kata sahabat bersama Nabi. Umpamanya ini perbatasan. Madani sana sudah Madinah. Saya pulang dari perjalanan jauh. Tiba-tiba masuk salat, kata sahabat kami lihat Madinah, pintu gerbang Madinah di depan. Ketika kami singgah waktu salat, Nabi masih menjaga salat. Nabi masih salat musafir. Sebab jadi tidak usah. Walaupun ada sebagian mengatakan kita tidak perlu lagi untuk jamak. Tetapi bukan itu, efeknya sesudah perjalanan. Coba, ketika Bapak salat Nabi Bapak belum lakukan, masuk di rumah, capek, tertidur, bangun sampai subuh Bang, atau bangun sampai malam, ketinggalan salat. Ya. Nah, jadi makanya kadang Nabi buat sudah kelihatan Madinah, Nabi masih salat musafir ketika mau pulang. Jadi setelah Nabi sampai, Nabi tidak salat lagi di tempat tujuan, walaupun sudah masuk waktu satu. Bisa kita baca? Sudah kelas? Padahal saya sudah kalau jamak, ya. kalau jamak takbir kan asar kan dilaksanakan zuhur atau maghrib di asar. Kalau kembalian juga kalau itu jamak. Jadi setelah dia asar langsung maghrib. Cuma yang saya mau bertanyakan jamak takbir seperti yang katakan tadi kita sebelum asar perjalanan. Jadi sebelum asar perjalanan kalau kita jauh kita tidak berhenti asar. Kita ke tema maghrib. Nah saat datang waktu maghrib itu tiba-tiba maghribnya itu tidak dapat di sini. Orang sudah mau sholat maghrib. Bagaimana kita juga yang tanya apakah itu atau bagaimana? Salat musafir yang terafdal yang dicontohkan sama Nabi, jangan ikut mukim. Jangan ikut mukim, Pak. Jadi umpamanya Bapak dari Pantai Barat tiba sampai di Undangan. Orang salat maghrib. Sedangkan Bapak untuk pasang kayu lagi. Ya, begitu. Bapak kan mau ambil jamak dengan isya. Jadi yang terbaik Bapak tidak usah. Kalau Bapak mau ikut mukim boleh. Imam Syafi'i bilang boleh. Tetapi dengan catatan jangan nanti Bapak kasar salat saja. Boleh lah, karena Bapak ikut salat mukim. Nah, tapi kalau Bapak tidak ikut salat mukim, Bapak kasar pakai jamak maghribnya kan normal 3. Nah, kemudian misalnya Bapak bisa kasar 2 rakaat. Jadi musafir tidak diwajibkan untuk ikut mukim. Tidak diwajibkan untuk ikut mukim. Tidak perlu. Hanya biasanya ada orang mukim kalau tidak ada ilmu, belum cukup ilmu tentang ini, dia tidak paham. Ini orang bahlul, ada salat berjamaah, ada salat sendiri di sana. Nah, ini juga ada juga. Nah, ini pentingnya taklim. Nah, ini pentingnya majelis. Nah, jadi saya kabur, ini orang pahala 27 derajat dia tidak ambil, dia salat sendiri di sana. Padahal hadis untuk mukim jangan dipakai hadis untuk musafir. Hadis untuk musafir jauh lebih tinggi pahalanya. Pahalanya orang yang musafir salat 50 derajat paling rendah kanan. Oke. Kalau orang mukim, kenapa kalau orang mukim? Orang mukim kan normal, pakaiannya bersih, makanannya bagus, kesibukannya kan tidak musafir. Orang musafir itu pikirannya kacau, tapi dia masih mampu salat, makanya 50 derajat pahala. Jadi tidak usah repot. Di hadis sahih lain kata Nabi, ketika kita musafir, maka semua amalan-amalan mukim yang istiqamah Allah catat seperti mukim. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bilang rawatibnya. Jadi ketika Anda dalam musafir tidak karena pakai jamak kasar tidak salat rawatib, kalau pahalanya sudah dapat 1 surga dikasih lagi, itu istana ibadah ikut dia. Karena itu Nabi jamin siapa yang istiqamah dalam mukim, maka ketika dia musafir Allah catat pahalanya sama dalam keadaan mukim.
Bisa kita pahami tadi Pak? Ya, Pak. Ya, jadi tidak usah ikut supaya tidak huru hara. Jangan ikutan supaya tidak huru hara. Jangan ikut mungkin. Cari saja bagian belakang. Apalagi kalau ada teman berjamaah sudah paling aman. Berarti Ustaz, kalau dari asar ke maghrib kita dapat maghrib itu berarti sholat asar dulu. Ini ambil takhir sekali. Iya. Ya makanya ini bisa jadi kondisinya takhir ini karena kita tidak dapat air atau masjid. Ya kan kelewatan. Maka kita ambil bukan hanya takhirnya, waktunya juga takhir. Ya. Setengah 6, kan kira-kira begitu. Sudah setengah 6 kita mau salat. Jadi jelas kita ini apanya yang belum? Zuhur asar juga belum. Asar dulu. Oh, asar yang dulu, itu tetap asar dulu. Tidak ada persoalan kalau itu. Yang ada persoalan kalau takhir mana pertama. Ya, umpamanya mau ambil takhir zuhur asar, mana yang pertama? 80% yang lebih kuat ambil asar dulu baru zuhur. Boleh zuhur dulu baru asar, boleh. Tapi kalau takdim tidak ada masalah. Takdim aman. Bisa Pak? Umpamanya saya mau ambil takdim waktu zuhur, gabung jamak dengan asar. Nah, itu tidak ada masalah, jelas zuhur dulu baru asar. Nah, yang berbeda pendapat takhir. Ya. Saya takhir zuhur dengan asar. Waktu asar kan? Mana dulu saya ambil? Nabi biasa ambil asar dulu baru zuhur. Yang disebut dengan takhir demikian. Walaupun ada pendapat mengatakan Imam Syafi'i sebagian susunannya zuhur dulu baru asar, dua-dua boleh. Yang tidak boleh tidak sembahyang. Mana apa itu? Nah, apa? Tapi apa begini, Bentar, boleh. begini pertanyaannya, bagaimana kalau dia lewat zuhurnya, dia pergian ini belum sholat zuhur, tapi sudah masuk sholat maghrib, apakah bisa itu di? Oh ini yang lewatnya ini zuhur asar maghrib lewat semua. Asarnya lewat, mungkin asar lewat. Musafirnya bapak sebelum asar. Iya. Iya. Ada. Musafirnya. Kita sudah paham. Sudah paham ya. Jadi musafirnya sebelum asar setengah 3, lewat sampai ambil setengah 6. Iya. Nah, jadi ambil asar dulu baru maghrib. Tapi jangan dibiarkan asar dengan maghrib itu dijamak, tidak bisa. Iya. Jadi asarnya berdiri sendiri, nanti maghribnya jamak dengan isya. Jadi Tapi kalau- seperti bapak sudah ngerti maknanya. Berarti kalau terlewat maghrib itu namanya mati koda. Kalau terlewat maghrib, asarnya terlewat maghrib. Kalau maghrib, Jangan lewat. Seandainya perjalanan mas, kita sama, kita berangkat setengah 3. Kita sampai sini Maghrib. maghrib. Mungkin kondisi hutan. Ya. ya. Itu sudah jelas dosanya ada. Dosa ada. Tapi yang jelas tetap dilaksanakan. Jadi laksanakan. Kalau waktu azan maghrib dilaksanakan. Maghrib dilaksanakan. Yang namanya kada, jangan ketinggalan maghrib. Nanti masuk maghrib, sudah asar belum? Ya. Perjalanan hutan atau dari harimau. Ya. Jadi ente salat maghrib dulu. Habis maghrib baru ente asar, baru ente subuh. Oh ya. Oke? Bisa Pak? Ini Pak. Ya Mas. Kada. Apakah profesi juga termasuk musafir? Profesi, misalkan cuma APK atau sopir atau pilot. Pilot dan sebagainya. Oke, 2/3 ulama membolehkan musafir. Apalagi kalau pilot dengan di atas air, jelas itu suasananya sudah beda. Karena yang ditakuti jangan nanti balik-baliknya patah, mesinnya mati. Karena kembali ke kaidah keselamatan jiwa jauh lebih penting. Tapi kalau profesi penjual ikan, nah, jadi profesinya kan dipertanyakan dulu. Profesinya apa? Karena Mas bilang tadi pilot di udara dengan ABK di kapal dibolehkan. Karena itu menyangkut keselamatan banyak orang. Walaupun dia profesi tapi di tangannya banyak nyawa. Jadi dia boleh untuk pakai salat musafir bisa. Walaupun sampai 6 bulan baru kan biasanya kalau di laut itu 6 bulan baru istirahat, 6 bulan istirahat. Boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi ditanya lagi profesi kalau dia lalu surah mana jual ikan, ya sekali-kali jangan sakit. Normal saja, karena dia tiap hari. Besok subuh di sana lagi, pulang subuh di sana lagi, subuh sana lagi. Ya Mas, bisa kira-kira Mas. Jadi profesinya itu ada koma, bukan titik. Oke? Profesinya ada koma. Jadi jangan nanti salah bawa bicara itu. Oh, profesi boleh. Itu ada koma. Ada koma, ada bukan huruf. Pilot, ABK laut karena itu di tangannya banyak orang. Keselamatan jiwa. Jadi harus. Kalau pilot dia tidak salah musafir repot. Tapi di udara ini sedangkan ada salah musafir, kalau di pesawat banyak juga orang tidak sembahyang. Ya, ya.
Banyak tidak sembahyang. Udara itu paling parah itu. Biar orang pikir umrah, biar orang pikir haji, banyak yang tidak sembahyang. Banyak tidak sembahyang. Orang tidak sadar itu. Banyak tidak sembahyang. Jadi siapa yang ambil dosanya? Pembimbingnya yang ambil dosanya. Apalagi kalau sudah 65 tahun. Ada apalagi kalau orang terbiasa mau paksa ambil air wudhu, ini susahnya. Kalau keterbatasan ilmu, ya memang kalau kita paksa ambil air wudhu, ya malas kita sana. Ya kan, apalagi kalau pesawat ekonomi sempit jalan, panjang. Tapi kalau kita ada ilmu kan apa? Kita bisa tayamum, selesai, habis. Tapi banyak orang tidak salah di pesawat itu, walaupun orang murah, orang haji banyak tidak sembahyang. Kalau pengalaman saya, banyak yang tidak sembahyang. Ya, jadi paling yang kita tanggung jawab ya memang kita punya binaan kan, tinggal diingatkan untuk sembahyang. Bisa bahas? Jadi profesi ada kuma ya? Ada lagi?